Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Memhar kali ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Tetap semangat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik dan masuk di tema 1, subtema 2 di pembelajaran keempat. Apakah kalian masih ingat pembelajaran kemarin? Pembelajaran kemarin kita belajar tentang sikap duduk, sikap tubuh dalam duduk dan membaca. Masih ingat anak-anak? Bagaimana sikapnya? Kita harus duduk tegap waktu membaca buku. Tidak boleh membungkuk seperti ini ya. Nah, kemarin Memhar juga menyapa teman kalian yang waktu Zoom membungkuk seperti Jessica ya kemarin. Nah, itu tidak baik karena kalau kecil kita sudah membungkuk menulisnya, nanti belum tua kita sudah membungkuk seperti nenek-nenek. Nah, itu tidak bagus dan mempengaruhi, ini akan terpengaruh karena tubuh kita ini kan masih kecil ya, anak-anak kan masih kecil. Nah, itu ikut terus sampai nanti kalian dewasa. Dan kemarin kita juga belajar tentang jari. Ya, jari kita kan ada 10, tapi yang disebutkan cuma 5 jari. Kenapa? Karena nama jari itu cuma ada 5, sama dengan yang ini. Ya, tapi ya ini yang disebut dengan apa, masih ingat? Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemarin juga kita belajar tentang anggota tubuh. Mulai dari mata, hidung, mulut, telinga kita, tangan, hingga kaki kita. Ya anak-anak, hingga kaki kita. Nanti kita tetap masih belajar tentang tentang bagian-bagian pribadi dari tubuh kita. Nah, itu yang perlu dijaga dan tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali oleh mamanya, karena anak masih kecil ya. Nah, untuk anak perempuan yang paling rawan, yaitu yang tidak boleh, maksudnya tidak boleh disentuh oleh orang lain, ya, dan harus ditutupi bagiannya. Kalau bagian muka ini kan tidak perlu ditutupi, ya. Tidak boleh ditutupi. Tapi kalau bagian tangan ini nggak perlu ditutupi. Iya, bagian kaki juga tidak perlu ditutupi. Tapi bagian tubuh kita ditutupi menggunakan pakaian lah. Dari badan ini, nah, seperti Memhar ya. Memhar akan tunjukin. Badan ini Memhar, badan ini. Lah, badan Memhar ini lah. Ini kan harus ditutupi semuanya. Nah, sampai bawah ya anak-anak ya, sampai bawah itu harus ditutupi dengan baju atau celana, ya, ditutupi oleh baju atau yang bawahnya celana supaya tidak diganggu oleh orang jahat. Tubuh kita yang harus dijaga oleh anak perempuan dari mulai dada sini sampai ke bawah semuanya. Itu harus dijaga baik-baik. Hanya orang tuanya saja yang boleh menyentuhnya, terutama mamanya. Ya. Kalau laki-laki, bagian bawah ini ke bawah. Nah, ini yang perut ke bawah ini untuk yang laki-laki ya. Yang laki-laki bagian perut ke bawah yang perlu dijaga. Ya, yang perlu dijaga dan tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali mama.
ya. Memhar bacakan sedikit ya penjelasannya. Bagian tubuh kita yang perlu dijaga dan dirawat adalah satu, bagian yang berjaga dengan memakai pakaian, ya. Membacakan ya, mengulangi ya. Tubuh kita harus dijaga. Selain merawat kesehatan tubuh, kita juga harus memakai pakaian untuk melindungi tubuh kita. Dari apa? Dari segala macam. Misalnya kita biar tidak masuk angin kalau pakai baju. Kalau nggak pakai baju, kalau dingin kita bisa masuk angin kalau kita tidak memakai baju, ya anak-anak. Terus pakailah pakaian yang tertutup untuk menutup bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain. Tadi Mem sudah bilang, untuk perempuan bagian atas sini sampai semuanya ini tidak boleh sentuh. Kalau laki-laki bagian bawahnya yang tidak boleh sentuh, ya. Terus memakai pakaian tertutup juga cara menjaga diri dari gangguan orang jahat. Dalam berpakaian, kita hendaknya tidak menampakkan bagian-bagian tubuh tertentu. Misalnya bagaimana? Untuk menghindari kejahatan, perhatikan hal-hal berikut. 1. Pakailah selalu pakaian yang rapi. Pakailah pakaian yang tertutup. Jangan menggunakan perhiasan yang mahal. Perhiasan seperti kalau ke sekolah memakai gelang emas, memakai kalung. Nah, itu bisa mengundang kejahatan. Ya. Hindari tempat yang sepi. Jangan berpergian jauh sekali. Jangan menerima pemberian orang yang tidak dikenal. Jadi kalau tidak kenal tidak boleh diterima. Takutnya itu apa? Nanti dikasih sesuatu yang membahayakan kalian. Bisa membius kalian atau obat bius, kan tidak tahu. Dikasih permen, ternyata permennya diberi obat bius. Terus nanti barang-barang kalian yang kalian pakai itu diambil. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Terus jangan berpergian dengan orang tidak dikenal. Takutnya diculik kalian. Selalu berpamitan kepada orang tua, keluarga atau anggota keluarga yang lain jika hendak berpergian. Berteriaklah jika ada orang yang hendak berbuat jahat. Laporkan kepada guru atau orang tua jika ada orang yang berbuat jahat. Tuh. Terus kemarin itu yang harus kalian perhatikan untuk selalu menjaga bagian-bagian tubuh kita yang pribadi, ya. Kemarin kita juga belajar tentang sikap kita membaca, ya. Cara sikap kita membaca yang baik. Kita membaca harus dilakukan dengan bagaimana? Di tempat yang terang. Tidak boleh membaca di tempat yang gelap. Bisa merusak mata kita, nanti bisa sakit. Misalnya di tempat gelap kita mainin HP atau mengerjakan tugas. Lampunya remang-remang, redup gitu ya. Tidak terang, itu dapat merusak mata kita. Yang mata kita ini perlu dijaga ya anak-anak. Perlu dirawat, dijaga baik-baik. Ini pemberian Tuhan yang paling berharga.
Kalau kita tidak bisa melihat, kita bisa buta. Nah, kita susah tidak bisa melihat keindahan alam ini. Ya, dilakukan di tempat yang terang. Jarak antara membaca itu kurang lebih 30 cm. Kemarin memang sudah jelaskan ya. Masih ingat ya? Posisi buku harus lurus. Seperti membar ini. Bukunya harus lurus. Antara tubuh dan itu harus lurus. Dengan meja, di bawah meja ini. Memang pakai meja gitu ya. Saat membalik buku halaman, lakukan dengan tangan kanan. Jangan menggunakan dengan tangan kiri. Ya, anak-anak. Terus, kita juga harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita dengan berolahraga. Berolahraga itu pun bisa menyenangkan kalau kita lakukan dengan cara menari. Misalnya lagu kemarin, bangun tidur, ku terus mandi. Itu dengan gerakan yang sukaria. Sehingga lagunya itu terdengar dengan bagus. Dan kita bisa melakukan gerakan sambil berolahraga. Iya. Bangun tidur, ku terus mandi. Kita bisa olahraga. Bisa pakai olahraga. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Itu lagu itu. Kita berusaha dengan gerakan yang membuat tubuh kita sehat. Atau potong bebek angsa. Masih ingat lagu potong bebek angsa? Potong bebek angsa, masak di kuali, nyonya minta dansa 4 kali, serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Itu salah satu lagu yang yang bisa digunakan untuk tarian atau untuk senam. Untuk melakukan senam berirama atau mengiringi tarian. Lagu-lagu itu antara lain potong bebek angsa, becak, cicak-cicak di dinding, bangun tidur, pergi ke sekolah. Itu salah satu dari gerakan dari lagu yang bisa digunakan untuk melakukan gerakan senam berirama dengan hitungan 4, 1, 2, 3, 4. Balik lagi sampai 8. Ya, itu yang bisa Mem berikan pada hari ini. Pembelajaran hari ini. Dan nanti akan Memhar share tugasnya di Google Classroom. Tugas hari ini akan Memhar share di Google Classroom. Nanti bisa kalian lihat di sana tugasnya apa. Hanya 10 tugas saja anak-anak. Tidak banyak Memhar hari ini. Tidak banyak memberikan tugas karena kemarin 1 minggu ya. Senin sampai Kamis sudah banyak tugasnya yang harus kalian kerjakan. Bagi anak-anak yang belum selesai, nanti akan Memhar beritahu siapa-siapa yang belum mengumpulkan tugasnya di Google Classroom, akan Memhar lihatkan di WA grup kelas 1. Dan tugasnya bisa diselesaikan sampai terakhir hari Sabtu. Ya, tugas harus selesai sampai hari Sabtu besok. Anak-anak, jadi tugas-tugas yang kemarin belum selesai, ada waktu yang harus kalian, maksudnya ada tambahan waktu sampai besok ya. Bisa kalian
Kerjakan, selesaikan selama 1 minggu ini. Ya, untuk tugasnya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, selamat belajar, selamat mengerjakan semua aktivitas di rumah. Sampai jumpa. Dadah.